Assalamualaikum dan halo, kembali lagi bersama kami di Ship of Thought. Sekarang bersama dengan kedua rekan saya lagi, Hanif Siswanto dan juga Elina. Dan sekarang tentunya kita selalu diskusi-diskusi ya, hal-hal selama 1 minggu, mungkin 2 kali podcast kita buat setiap minggunya ya. Dan tentunya kita membahas topik-topik yang bisa dibilang tabu ataupun hal-hal yang menarik bagi kita para pemuda untuk membincangkan. Dan untuk kali ini kita temu satu topik yang mungkin sangat familiar atau sangat penting, dan tentunya banyak perspektif dan hal yang begitu luas lah yang bisa kita bahas bersama-sama, yaitu mengenai... Apa sih topiknya? Udah gue kasih tadi sore ya. Topiknya itu mengenai there is always right and wrong. Pasti ada yang namanya salah right dan benar. Betul. Dan tentunya bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita bagaimana kita melihatnya, bagaimana kita menanggapinya, itu sangat penting tentunya bagi kita para pemuda yang sedang membentuk jati diri, ya kan? Jadi ya kita sekarang di sini akan mendiskusikannya secara santai dan tentunya saling belajar sesama lain, bukan hanya dengan viewers kita, tapi juga saya belajar dari Hanif dan juga dari Kelina tentunya. Jadi jangan gue yang terlalu dominasi berbicara lah, silakan yang lainnya. Kelina, maybe you can start with the topic. There's always right and wrong. What do you think of that? Right and wrong. Well, I know macam mana we want to start this. Okay, so I mean apa like sih right, apa sih wrong? Yeah. Pertama mungkin itu dulu. I mean like but I think for me if you say there's always I don't really macam tidak agree lah if always, because I think to a certain extent yes there is right and wrong, but I think like macam contoh like opinion, there's like it's hard for you to like categorize like right and wrong. And I think okay, let's talk about like moral issues, right? Like moral issues, like let's say if someone murder, like if someone is involved in killing someone, like in murder cases, so we would say that is wrong, right? We would say that is wrong. The action is wrong, right? Murder is wrong. But then but before this, like in the past, like some culture, they said like even in Sabah we have this like a culture, like you know, like potong kepala, like you know, head hunting. Head hunting, yes. Sesuatu yang dinormalisasikan ya, something that is normal for the culture. Yeah. But what do you guys think? Like how do we differentiate like what is wrong, what is right, and what is wrong? But like if we talk about ethics and moral, like let's say if people yang ada religion, then you base on a religion to say whether or not this is right or this is wrong. You know what I mean? So what do you guys think? What do you guys think about it? Ya, gue tertarik sih sama pendapat Kelina. Contoh yang diberikan contoh oleh Kelina seperti murder. Oke. Jadi zaman dulu itu head hunting itu adalah satu budaya ya, ataupun adat bagi suatu etnik atau kaum gitu. Cuman zaman berganti dan sekarang benda-benda seperti itu sudah bukan amalan yang bisa dilakukan. Justru malah perbuatan itu sekarang adalah suatu kesalahan. Kalau dari gua, there is always right and wrong itu bagi gua itu adalah sesuatu yang dynamic. Dia bukan sesuatu yang objektif. Maksud objektif itu adalah it's always static. So whatever is right, then it's always right. Whatever is wrong, it's always wrong. Tapi dia adalah sesuatu yang dynamic, yang subjektif. Maksudnya, ya mungkin let's say hari ini kamu bisa bilang benda ini adalah betul, tapi tiba-tiba besok
there's always possibility that mungkin besok kamu bisa bilang bahwa perkara yang sama yang kamu telah lakukan sebelumnya itu adalah sesuatu yang salah. Jadi, aku ada contoh nih, Hanif, aku ada contoh perbudakan atau perhambaan. Selama ratusan tahun, slavery selalu dianggap sesuatu yang benar, dipraktik dalam semua budaya, tetapi baru-baru ini di abad ke-18 atau abad ke-19 sudah sesuatu yang tidak dianggap lagi. Bahkan dalam bangsa Arab pun sendiri di zaman Nabi SAW, perbudakan masih ada meskipun Rasulullah tidak ingin menghilangkannya. Nah, tapi penghilangan itu adalah bertahap begitu. Jadi ya sesuatu itu memang sangat kompleks kan ya. Bukan sesuatu yang hitam dan putih, tetapi grey atau abu-abu. So it's interesting to speak about what is right and what is wrong. Tadi gue potong nih. Related to like kind of like like norm and culture. Norm and culture and values, yes. Values. Yeah. Interesting kan ya. Gue mau nyambung lagi. Jadi satu hal itu adalah sesuatu yang dynamic. Tapi there's another point. Mungkin setiap orang itu mereka punya persepsinya sendiri. Contoh bagi gue apa ya? Bagi Ihsan merokok itu sesuatu yang normal, justru malah diperlukan. Karena kalau nggak merokok lu bisa mati ya kan. Tapi bagi gua merokok itu sesuatu yang nggak normal, maksudnya. Wow. Nggak jelas kalau gua merokok, soalnya bagi gua merokok Tim Hanif, sim. Gitu. Jadi maksudnya itu setiap orang itu berbeda-beda pendapatnya. Ya, betul. Right and wrong itu bagi gua itu seperti persepsi. Jadi jangan dijadikan benda itu adalah sesuatu yang objektif. Maksudnya kalau lo bilang iya, berarti lo harus pastikan bahwa semua orang juga harus ikut perkataan lo, nggak boleh gitu juga. Karena mungkin setiap orang mereka mempunyai pandangannya masing-masing kaitan suatu perkara. Iya, gue pengen klarifikasi juga ya. I want to clarify. Gue bukannya menghalalkan rokok, bukan. Tetapi yang aku maksud, jika rokok diharamkan, jika rokok dimusnahkan. Ini jika rokok dimusnahkan ya. Jika dimusnahkan akan sangat berdampak kepada perekonomian, akan berdampak kepada banyak petani-petani. Harus ada suatu alternatif lain supaya memastikan bahwa orang ini tidak kehilangan pekerjaannya atau memiliki mata pencarian yang lain. Bukannya saya menghalalkan atau apa, ya saya perokok ya, tapi tidak aktif ya, pasif-pasif dikit lah. Cuma bukan berarti pandanganku itu benar kalau rokok boleh atau apa, tidak begitu. Dan jadi kalau dia orang lain denger gimana San? Ketahuan ya. Lu yang gitu Enif. Oke, dan ini poinnya sangat menarik nih, mengenai what is right and what is wrong, ya kan? Yes. Sekarang kita lihatlah, every war is about peace, Kelina. Semua peperangan itu pasti ingin mewujudkan kedamaian. Kamu tanya mungkin pihak Jerman ataupun pihak Inggris atau Amerika, mereka ingin peperangan supaya pada akhirnya terwujud suatu perdamaian dalam versi mereka. Namun mungkin di sini in World War II yang menang adalah pihak sekutu atau Allied Forces, dan akhirnya mereka menciptakan perdamaian dengan cara mereka. Begitu. Jika yang menang itu Nazi Hitler. Ini pandangan gue ya. Maka mereka akan mewujudkan perdamaian dengan versi mereka. Mungkin versi mereka salah, mungkin versi mereka benar, we never know. Tetapi ya sejarah sekarang menyatakan seperti itu. That's my thought about right and wrong. Okay. This is like a good thing, you know, a good thing happen in our podcast, which is like both you and Hanif have different perspective, right? But my analysis, like let's say macam Hanif said. Macam Hanif cakap tadi, dia cakap bagi dia merokok, bagi Ihsan mungkin rokok tu it's good for you, but bagi Hanif macam nggak jelas or whatsoever. But I think in that it's a very good example. Fakta dia macam like let's say rokok tu membahayakan diri, itu adalah fakta, right? The facts, which is we can say it's right or wrong, which is right because proven already that rokok tu memang membahayakan diri, memang membahayakan kesihatan, right? It will affect our health in a certain extent. But tapi your choice
your perspective, which is like, oh, for you, rokok can make releases your tension and stress and so on. That one, we cannot say whether or not you are right or you are wrong. That one is entirely your perspective. But the only thing that we can say, is it right or wrong, is just the fact that rokok tuh akan membahayakan your health. You know what I mean? Yeah. So there are certain things, macam like kalau fakta. And like it's a good thing that you mentioned also war, because there's one thing that is like, for example, history, right? History it's if you study history, it's so hard for you to say. It's macam you just like categorizekan dia kepada dua, which is, oh, this is right and this is wrong, because it depends on who write the history, right? So for them, like let's say the British sejarah came, ditulis oleh mereka yang menang. So let's say the British came here in Malaysia, and they said like, oh, we for us it's like being colonized and stuff like that, right? And to our people, we suffered from that. But to them, they said like, no, like we help this country to untuk membangun. Like let's say they have different perspective, and the way they convey the history to their people is very different from us, right? So we perceive it differently. So we have our own perspective. So I think like macam right and wrong ni, we cannot really apply to opinions or perspective, you know. It's difficult. It's very difficult to really macam differentiate what is right and what is wrong. You know what I mean? Yeah. And kalau kita lagi social science, we can't really say whether or not, like, let's say you have a different perspective. I can't say that, oh, Ihsan, you are so wrong. I can only say I disagree. Yeah. I disagree or agree with you. Itu gagal. Kalau misalnya kamu bilang saya punya opinion yang telah ada faktanya atau terbukti secara teori, kamu bilang wrong, berarti pendekatan kamu salah begitu. Karena dalam social science there is no right and wrong. Dan mungkin dalam Islam juga bahkan dibilang bahwa perbedaan pendapat itu adalah suatu keberkahan. Differences of opinion is a blessing for the ummah, for the Muslims, kayak begitu. Bahkan itu dikatakan oleh Nabi sendiri. Pernah dengar kan hadis itu atau pendapat itu, pandangan itu? Kalau gue dengernya beda itu indah. Beda itu indah, ya bisa juga. Ataupun Indonesia itu indah diversity. Ya, intinya perbedaan pendapat pasti akan selalu ada di umat begitu. Bahkan Khulafaur Rasyidin yang pertama dan juga yang kedua pendapatnya berbeda, pendekatannya berbeda. Tetapi mereka tidak pernah yang namanya bergaduh atau apa-apa. Tapi ya mereka jika sudah terwujud satu keputusan, akhirnya mereka laksanakan dengan sepenuh hati. Begitulah intinya. Mungkin saya tidak boleh dalam situ ya karena saya bukan expertnya. Tapi memang ini adalah suatu topik yang begitu penting gitu. What is right and what is wrong? Karena kebanyakan di antara pemuda-pemuda sekarang, jika kita punya opinion, kita langsung menganggap diri kita paling benar, orang lain salah. Itu sangat sering terjadi. Ya, terutama jika kita sudah terlalu quote-unquote radical kepada suatu pemikiran atau apa begitu. Akhirnya kita menganggap apapun itu salah. Sehingga jika mungkin kalau kerajaan atau pemerintah buat sedikit kesalahan langsung diketik mati-matian. Itu sangat sering terjadi di kalangan kita kan. Ini pendapat lu gimana? Maybe we can talk about, kan tadi individual level. Individual level. Kan kita semua three of us IR students, right? Okay. So this right and wrong kan, like the limitation of us whether or not we clarify, we differentiate right and wrong. So if you see di tahap state, di bahagian macam like state level state, is that you see like macam contoh fake news bill. Fake news bill. So in I think in Southeast Asia one of the country yang first ada this fake news bill adalah Singapore. So basically the government. So basically the government dia ada kuasa untuk say what is online. Kalau if people ada opinion, dia boleh say like, oh, this is right and this is wrong. So a lot of debate around fake news bill is that how can you define what is wrong and what is right? So that's one of the issues. And then another thing is like, another example is like marijuana. You know marijuana.
So some country it's legal. Like some country is legal, some country is not. So berbalik kepada kita punya topik, it's like you see like if what is right and wrong. So it might be okay for other country and it might not okay for us. And it's actually based on our kembali kepada like what the value of the country pegang, uphold, right? What do you guys think? Like why do country have different kind of decision? Ya, sebentar. Silakan. Ini kan menarik nih perbincangannya. Jadi kita lihat ya perkembangan ide kita. Yang pertama dari Kelina, first dia cerita tentang murder, and then gua tentang merokok. Terus banyak hal loh ini. Tentang perang. Jadi ini apa? Title kita ini sebenarnya sangat luas. Maksudnya sebenarnya idea right and wrong itu berada di mana-mana. Apapun yang kita lakukan itu semua adalah berkaitan whether it is right or wrong. Sekarang kita pergi ke dalam dikit fokus tentang let's say fake news. Kan ini baru-baru ya, mulai zaman akhir ini mana mulai government mereka seperti melakukan sebuah polisi mana mereka boleh recognize mana news yang benar, mana news yang salah gitu. Yang salah bilang fake news gitu kan. Jadi sekarang gue mikir emang ada sebenarnya fakta itu sebenarnya dua. Apakah ada fakta? Iya. Fake news. Iya. Fakta ini sama-sama berpikir. Ya. Mungkin lu fokus kepada itunya kan ya. Kalau gue fokus kepada siapakah yang melihat, mengkaji yang mana yang benar, yang mana yang salah. Apakah mereka independen ataukah apakah mereka juga punya kepentingan, sehingga pada akhirnya yang mereka hasilkan ya ada yang fakta menurut kepentingan mereka dan ada yang bukan fakta atau salah karena mereka menganggap karena mereka ada biasness dalam mereka punya penelitian atau apa. Begitulah kalau yang aku sekarang lihat. Tapi aku bukannya aku bilang bahwa di negara lain bias atau apa ya, tapi itu sesuatu yang harus dikira ya, harus diambil kira. Iya. Dan kadang-kadang kalau menurut gue ya pemilihan tidak kisah lah sama ada itu adalah pemilihan sebagai individually ataupun seperti yang kita pelajari yaitu based on state. Pemilihan yang mana yang benar, yang mana yang salah itu kadang-kadang bukan merujuk kepada mana fakta atau sesuatu yang ya fact itu, tapi itu semua keputusan mereka itu datangnya daripada interest, maksudnya kepentingan mereka itu. Jadi apabila suatu pandangan ataupun idea sebuah atau anything can be individual or any organizations ataupun media yang berlawanan dengan kepentingannya ataupun state interest, national interest begitu kalau dari segi istilah international relations, the state often to reject it karena ia bertentangan dengan kepentingan mereka, dan oleh karena itu mereka mempunyai authority, jadi mereka bilang aja bahwa ini adalah tidak benar ataupun fake gitu, istilahnya sekarang kan fake gitu. Menurut kalian gimana? Jadi aneh juga kan, lucu juga. Itu seperti yang gue bilang tadi nih. Itu yang sebenarnya gue bilang tadi. Jadi ada dua-duanya itu, mungkin suara saya lebih lambat ya. Intinya begitu, pasti apa yang aku bertarung untuk sesuatu yang benar, kamu juga. Tetapi kita mungkin salah pandangan. Tapi yang aku pikir itu menurutku benar. Dan apa yang kau pikir menurut aku itu salah. So there is always right and wrong. I think you're wrong, you think I'm wrong. Tapi aku bilang aku benar, kamu juga pikir kamu benar. Jadi ya seperti kau bilang tadi, it's something that is complicated. I think I understand what Anif trying to say. I mean, I think I understand because like when a party decide, like let's say like the government have the authority untuk decide what is right and wrong, probably their decision is basically influenced by their interests.
and this is a very dangerous thing when it comes to when you give a government an authority to say, oh look, this is what is right and wrong, because even the International Court of Justice say that it will definitely akan affect the freedom of speech of the people. So let's say if you have your opinion, but then the government doesn't like your opinion, and it's like memang totally against their interest, you will disabitkan kesalahan, or whether this is totally wrong. Tapi, and then what is very interesting is that I am more interested in the effect of this like decision of the government to differentiate between what is right and wrong. Because one thing, if I think that it happens, I mean the authority is heavily on the government, then kita tidak ada freedom of speech, then kita tidak akan ada flow of idea, like variety of ideas, so idea akan terhad, so like it's gonna be a problem, right, within us. Tapi Kelina, menurut aku bukankah itu adalah tugas pemerintah atau tugas government untuk menghadirkan order begitu, untuk menghasilkan undang-undang kepada sesuatu? To a certain extent, not like fully, to a certain extent, but not fully. You know what I mean? To a certain extent, yes. Ya, tapi bagaimana jika mungkin government ini memang government yang bersifat, ya bisa dibilang quote-unquote mulia, ataupun memang bijak dalam mereka punya keputusan untuk menghadirkan apa itu yang benar, apa itu yang salah. Jadi mereka memang menghadirkan peraturan yang mungkin di society itu dianggap salah, tetapi di society dianggap benar, tetapi memang sebetulnya salah. Akhirnya government bilang ini salah karena memang salah begitu. Tapi society ingin menormalize idea begitu. What do you think of that? Well, it depends, because complex or this one very complex. Very complex kan ya. And why are we talking about government? Kalau gue tentang pandangan Esa itu, kalau gue sih nggak masalah aja, maksudnya baik-baik saja if the government decision is based on collective interest. Maksudnya itu adalah suatu kepentingan untuk kebaikan, bukan hanya untuk kepentingan individual ya, maksudnya untuk kepentingan certain people in the government, tapi untuk kepentingan masyarakat. Kalau itu sih nggak masalah. Kalau itu gue setuju aja, San. Meskipun ya memang kita marah-marah, tapi sebenarnya sebaliknya itu adalah itu semua untuk kebaikan kita juga nanti. Betul. Tapi bisa ngomong-ngomong tentang tadi si Kelina dia bilang tentang authority, itu kayaknya bisa dikaitkan tentang privilege ya untuk podcast terus ya. Punya itu untuk berikutnya. Oh my gosh. Since now we talk about we already talk about state and stuff like that. I think we have another 10 more minutes. Why not we tone down and then go back to talk about on the individual level. So let's say if every day we will make a decision, right, for ourselves, whether or not it's for our career, whether or not whatever it is lah. So what is your take kalau on individual level on making a decision and considering whether or not this is right or this is wrong. So what is you guys being a take on that on individual level in regards to this topic, there's always a right and wrong, so what do you guys think? Hanif, silakan nih. Kalau gue sih sekadar nasihat ya, dan mungkin untuk bagi gue title ini bagus untuk kita semua, utamanya pada penonton semua, karena apabila kita memahami setelah kita menonton video ini bahwa ternyata itu perkara-perkara right and wrong itu sesuatu yang dynamic dan tidak sama. Maksudnya setiap orang itu mempunyai persepsi yang berlainan tentang mana yang betul dan mana yang salah. Jadi dengan memahami ini, ya gue harap sih kita sama masyarakat, sama teman-teman kita, sama ahli keluarga gitu,
kalau ada kayak ya perdebatan, ada sesuatu yang tidak setuju, ya kita harus ya memahami aja bahwa ya mungkin konflik itu memang sentiasa berlaku antara manusia, itu sesuatu yang normal. Yang penting jangan sampai karena kita berbeda pendapat itu membuatkan kita jadi pecah belah gitu. Itu aja sih dari gue. Ya. Dari statement lu, Nif, gue malah teringat kepada suatu hadis dari Nabi SAW. Ya, mungkin Kelina juga bisa ambil sebagai pelajaran. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah bilang bahwa kehidupan atau masyarakat atau orang itu bisa diibaratkan seperti dalam satu perahu, in a boat. Dan di boat ini terdapat dua kumpulan, orang yang baik dan orang yang jahat. Dan jika orang yang baik tidak melakukan apa-apa atau membiarkan kejahatan, dua-duanya akan hancur. Pasti akan tenggelam perahu itu. Tetapi jika yang baik senantiasa mengingatkan yang jahat, maka perahu itu akan selamat, kedua-duanya akan selamat. Jadi menurut aku itulah, jadi perbedaan opinion akan selalu ada. Dan kita tidak boleh langsung menganggap kamu itu salah, kamu itu kamu itu fakir, kamu itu haram, kamu itu salah, begitu. Tidak. Tapi ada ruang di mana kita biasanya harus saling berkomunikasi lah. Karena tentunya musyawarah itu sangat penting. Dan dalam Islam tentunya, Nif, ya, sangat diajarkan dan sangat dianjurkan. Begitu. Bukan demokrasi yang dibilang, tapi musyawarah. Kalau demokrasi ada perdebatan, ada saling menghujat, ada apa. Kalau musyawarah tidak seperti begitu stylenya. Begitu. Jadi menurut aku ya, adalah sesuatu yang pasti ada benar dan salah. Namun adalah lebih baik jika dibicarakan musyawarah dan something like that lah. Ya, itu dari aku. Silakan, Kelina, pendapat kamu sebelum kita closing. I think what I get from both of you guys punya comments and thoughts about it is just that, you know, sometimes, for me personally, I always try to find a middle ground. I think I always told Ehsan about it when we have like a conversation or something like that. Yeah. It's not about finding who's right or who's wrong, but it's about finding like, why are you uphold to this kind of like perspective? Like, why do you came up with this kind of perspective and your opinion and stuff like that? And always have a middle ground between you and the other person or you and the other parties. So I think having a common ground is very important, because as you know, what is right and wrong too, we don't have a common there's no specific standard. So when bila tidak ada specific standard, that's when we as a human, I think, have this kind of role untuk to be more empathized lah towards like if people have different ideas or opinion or perspective with you. So having middle ground is so important. So that's just it. Yeah. Middle ground ya. Mungkin aku tambah sedikit ya. Middle ground sangat penting. Membuka komunikasi sangat penting. Tetapi tentu setiap orang mesti ada prinsip. Yes. Ya kan ya. There is something that we say no, that is wrong. Pasti ada yang salah juga pada akhirnya. Tapi alangkah lebih baik tidak semua kategori kita bilang itu wrong dan right menurut kita. Oke, terima kasih banyak Kelina dan juga Hanif. Sangat banyak. Dan Hanif lu buka-buka soal rokok, gua kecewa. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Thank you everyone, guys. Thank you everyone. And comment. And peace. Thank you so much, oh my gosh, comment down below if you want us to talk more about other topics and stuff like that, or you give us an idea what to talk. Yes, tentunya. Ya, terima kasih banyak semuanya. Kita tutup di sini. Sampai jumpa lagi di next video. Thank you. Bye. Bye-bye.